Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin, salah satu buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita akan mengawali bahasan kita yaitu dari bab pertama, yaitu babul ikhlas wa ikhdarun niyah fi jamil a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan niat, tentang menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Jadi bab ini akan berbicara tentang seputar niat dan juga keikhlasan, berbicara tentang amalan hati, ya. Karena memang salah satu di antara syarat diterimanya ibadah itu adalah yaitu ikhlas karena Allah. Ibadah yang dilakukan tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita juga tahu bahwa mahallun niyah al-qalb, tempatnya niat itu di dalam hati. Di dalam bab ini beliau, yakni Al-Imam An-Nawawi, menghadirkan 3 ayat, ya. Yang pertama adalah yang ada di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, ya. Dan yang kedua adalah surah Al-Hajj ayat 37, dan yang ketiga adalah dalam surah Ali Imran ayat 29. Yang pertama adalah surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas di dalam menjalankan agama, ya. Tidaklah mereka diperintahkan. Mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah orang-orang kafir, khususnya adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Karena memang ayat ini sebelumnya bicara tentang orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani maupun dari kalangan musyrikin, yaitu para penyembah berhala, penyembah patung, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, orang-orang kafir baik dari kalangan ahli kitab maupun di kalangan orang-orang musyrik tidak akan berhenti dari kekufuran, tidak akan meninggalkan agama mereka, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu yakni al-hujjah al-wadihah, bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata yang dimaksud itu adalah bi'tsatu Muhammad SAW, ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan karenanya ayat berikutnya menjelaskan, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Rasul yang datangnya dari Allah, yatlu membacakan atau membaca suhufam mutahharah, suhuf yang suci, yang bersih, ya. Jadi Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Yatlu
membaca di sini maksudnya membaca bukan membaca dari kitab. Karena Muhammad ummi, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak menulis, tidak bisa membaca dan tidak menulis. Jadi beliau membaca dengan hafalannya, ya, yaqra an dhahri qalbihi, membaca dengan hafalannya. Dan beliau, ya, ummi itu bukan satu hal yang tercela, bukan hal satu yang kurang. Justru itu menjadi salah satu bukti kebenaran risalah beliau. Karena dengan beliau tidak bisa membaca, maka tidak ada celah bagi orang untuk meragukan risalah yang beliau bawa. Tidak ada celah bagi orang untuk apa? Meragukan bahwa Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu, betul-betul wahyu dari Allah. Bukan hasil bacaan Nabi Muhammad, bukan hasil telaah beliau. Jadi beliau membaca suhufam mutahharah. Suhuf, ya, suhuf yang dimaksud, ya, kata para ulama adalah suhuf itu lembaran-lembaran atau kertas-kertas yang tertulis di dalamnya Al-Qur'an. Itulah suhuf mutahharah. Mutahharah itu menurut para ulama, ya, bersih dari kebohongan, kepalsuan, tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada nifak, ya, tidak mengajarkan kesesatan, ya, tidak mengajarkan kebatilan. Nah, itu namanya mutahharah. Jadi beliau membacakan suhufam mutahharah, ya, membaca atau membacakan suhufam mutahharah, suhuf yang bersih dari itu semua. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, ya, di dalam suhuf tersebut ada kutubun qayyimah. Nah, apa makna kutub? Ya, biasa kita mengartikan kutub itu kan jamak dari kitab, ya, kitab. Nah, kutub di sini, ya, menurut para ulama, kutub itu maksudnya adalah al-ahkam al-maktubah fis suhuf. Hukum-hukum yang tertulis di dalam suhuf tersebut. Ya. Jadi hukum yang ada di dalam suhuf tersebut, itulah yang dimaksud dengan kutub. Ya. Qayyimah di situ maksudnya adalah la iwaja fiha. Tidak bengkok, artinya lurus, ya, artinya, ya, menerangkan yang hak, yang batil, ya, diterangkan secara jelas mana yang hak, mana yang batil. Itu namanya qayyimah, kutubun qayyimah. Kemudian ayat berikutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Dan tidaklah mereka berpecah, berselisih dalam urusan Muhammad. Siapa yang dimaksud berselisih ini? Maksudnya adalah alladzina utul kitab. Tidaklah ahli kitab, tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu berselisih, berpecah dalam urusan Muhammad, dalam persoalan kerasulan Muhammad, kenabian Muhammad, illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, ya, bukti yang nyata, bukti yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Rasul yang disebutkan dalam kitab-kitab yang mereka miliki. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu, ya, sudah tahu tentang adanya Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dan begitu datang, mereka justru tidak mengimaninya. Mereka justru berselisih, ya, tidak mempercayainya. Makanya ayat ini merupakan celaan yang sangat keras kepada mereka atas tindakan buruk yang mereka lakukan, di mana justru mereka berselisih, ya, tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW, justru setelah datang bukti-bukti yang terang, yang jelas, ya. Kalau sebelumnya itu mereka sudah percaya, ya, karena disebutkan dalam kitabnya, ini justru yang diimani, yang dijanjikan dalam kitabnya ada dengan ciri-ciri yang persis sesuai dengan yang disebutkan, tapi justru mereka berselisih. Maka ayat ini merupakan celaan bagi mereka. Dan sekaligus juga menjelaskan bahwa tidak ada uzur lagi bagi mereka untuk tidak beriman, karena sudah ada bukti yang sangat nyata. Nah, di situ kemudian dilanjutkan,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ayat yang ada di dalam kitab yang kita baca ya. Padahal mereka tidaklah diperintahkan. Mereka di sini kembalinya kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas ya dalam menjalankan agama. Hunafa ya, hunafa itu diantara yang disebutkan oleh ulama tafsir. Hunafa itu artinya mustaqimina ala dini Ibrahim, mustaqimina ala dini Ibrahim, yaitu lurus di atas agama Ibrahim. Hunafa juga artinya berpaling dari semua agama dan hanya condong kepada Islam. Dia hanya condong kepada Islam. Namanya hunafa. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Begitu pula mereka diperintahkan untuk sholat dan juga untuk zakat. Diperintahkan di dalam kitab mereka. Jadi tidak hanya diperintahkan untuk ibadah dengan ikhlas, tapi juga diperintahkan ya untuk untuk sholat, untuk zakat. Perintahkan untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, juga diperintahkan untuk sholat dan untuk zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, wa dzalika dinul qayyimah. Ya, dan itulah dinul qayyimah, agama yang lurus. Itu di situ kembali kepada perintah ibadah tadi, perintah menyembah kepada Allah ya. Wa ma umiru illa liya'budullah tadi, itu dzalika kembali pada itu ya. Dan itulah agama yang lurus ya, termasuk juga kembali kepada sholat, zakat. Nah, di situ secara khusus disebutkan hanya sholat dan zakat. Itu menunjukkan tentang keutamaan sholat dan zakat atas ibadah-ibadah yang lainnya, karena memang ini termasuk ibadah yang pokok ya, ibadah yang paling utama di antara yang lainnya ya. Kalau sholat ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalau zakat kaitannya dengan sesama. Jadi itulah dinul qayyim, dinul wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah ya, luhumuha daging-dagingnya, wala dima'uha dan tidak pula darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ini ayat kaitannya dengan menyembelih unta, menyembelih hewan ya, menyembelih hewan korban. Bahwa ketika seseorang menyembelih hewan korban semisal unta maupun yang lainnya, itu yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya. Daging mah dibagikan kepada yang berhak, dibagikan kepada fuqara, pada orang-orang, nyampe kepada orang. Sementara yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, bukan pula darahnya, bukan pula darahnya. Dulu ada kebiasaan masyarakat jahiliyah di mana ketika mereka menyembelih hewan itu darahnya dilumurkan kepada Baitullah, kepada Ka'bah. Nah, dengan ayat ini sekaligus juga mengoreksi tindakan mereka bahwa yang demikian tidak dibolehkan, karena yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang nyampe adalah ketakwaan ya, ketakwaan kalian. Takwa artinya tadi ya, komitmen untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan dalam kaitan ini tentu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah firman Allah yang ada dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ya. Qul katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum. Ya. Jika kalian sembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dada kalian, apa yang ada di dalam hati kalian, aw tubduhu, atau kalian nampakkan, ya'lamullah, pasti Allah akan mengetahui. Ya.
Nah, ini terkait dengan larangan memberikan wala, memberikan loyalitas kepada orang kafir, ya, karena memang ayat sebelumnya, ya, ayat 28-nya itu berbunyi la yattakhidul mu'minunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya, termasuk sebagai teman dekatnya, ya, dengan meninggalkan orang yang beriman. Jadi tidak boleh orang yang beriman memberikan wala, ya, lebih mengutamakan orang kafir, karena orang kafir pasti akan mengajak kepada keburukan, kepada kemaksiatan, kepada ingkar kepada Allah, bahkan pada ujungnya bisa mengajak kepada kekufuran, ya, mengajak kepada kekufuran. Nah, bisa jadi di antara kaum muslimin, ya, karena kedekatan, karena hubungan yang sudah terjalin sekian lama, ya, mereka tidak bisa meninggalkan itu. Zahirnya mereka tidak memberikan wala, tapi hatinya tetap memberikan wala, memberikan dukungan, tetap lebih memilih mereka, ya, dibandingkan orang beriman. Nah, di dalam ayat ini diperingatkan, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian sembunyikan apa yang ada dalam dada kalian, di dalam hati kalian, au tubdu, atau kalian nampakkan, ya'lamullah, pasti Allah akan mengetahui. Jadi Allah tidak bisa dibohongi, ya, tidak hanya yang diketahui oleh Allah itu yang nampak, tapi juga yang tersembunyi dalam dada. Oleh karena itu, ya, apa yang dilarang harus kita jauhi, baik zahiran maupun batinan. Nah, inilah beberapa ayat yang dihadirkan oleh al-mu'allif. Jadi kesimpulannya dari ayat-ayat tersebut, pertama adalah bahwa ibadah apapun yang kita kerjakan, ya, termasuk sholat, zakat maupun yang lain-lainnya, maka harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Karena tanpa keikhlasan, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa ketika seorang berkorban, ya, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan, keikhlasan kita, ya, bukan dagingnya, bukan darahnya. Jadi harus dipastikan bahwa korban-korban yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Dan yang ketiga, ayat tadi menjelaskan bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, ya, termasuk yang kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi, kita rahasiakan, semuanya, ya, dalam pantauan Allah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sementara kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, insya Allah nanti akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.